Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusbihani SPD. Saya Rizkia SPDI. Kami dari kelompok 1 angkatan 35 Latsar CPNS 2021 Kabupaten Balangan, BPSDM, daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan analisa tentang video pungutan liar yang dilakukan oleh ASN. Sebelumnya mari kita saksikan video berikut ini. Oknum pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur ditangkap tim Saber Pungli Tipikor Polres Jember. Pelaku tertangkap saat melakukan pungutan liar proyek layanan khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Enggak apa, jual beli apa? Ayo, bilang, jual beli apa itu? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Cik, ayo, apa ini? Cik, ini apa ini? Apa itu? Jelaskan, Pak. Dua oknum ASN dari Dinas Pendidikan ini tidak berkutik saat tertangkap melakukan pungutan liar di sebuah rumah makan pinggiran kota di Jember, Jawa Timur. Keduanya adalah Abdur Rohim dan Swidi yang menjabat sebagai pengawas atau penilik Kecamatan Sukowono dan Silo. Pelaku meminta honor atas rekomendasi pencairan dana bantuan layanan khusus kepada dua perwakilan lembaga PAUD. Jelaskan, Pak. Petugas akhirnya menggiring kedua oknum ASN itu ke kantor polisi. Dari keduanya polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp7.250.000 dari PAUD Cempaka 100 dan Rp4.250.000 dari PAUD Nurul Islam. Program bantuan layanan khusus sebesar Rp25 juta ini dikucurkan Kementerian Pendidikan untuk pihak sekolah dan lembaga yang mengajukan proposal bantuan kegiatan belajar mengajar di wilayah pinggiran dan terpencil. Dua orang penilik ini akan mengambil pungutan liar dari PAUD, di mana PAUD ini adalah penerima dana bantuan layanan khusus, ya. LK, PAUD LK itu variatif, ada yang 25 juta, ada yang 20 juta. Sebelum kami membahas tentang analisa video, kami akan memaparkan arti dari pungutan liar atau pungli, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau ASN dan pejabat dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang. Dan uang yang diminta tersebut bukanlah uang yang sesuai dengan perundang-undangan. Pungli ini termasuk kejahatan dalam penyimpangan jabatan. Nah, seorang ASN maupun pejabat lainnya dilarang untuk menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Latar belakang terjadinya pungli. 1. Ketidakpastian pelayanan yang masih tinggi. 2. Berbelit-belitnya birokrasi. 3. Tidak terkendalinya wewenang. 4. Adanya motivasi untuk memperkaya diri sendiri. 5. Kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Dampak negatif pungli. 1. Biaya ekonomi menjadi tinggi. 2. Merusak tatanan peradaban masyarakat. 3. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial. 4. Menghambat pembangunan. Jadi permasalahan yang terjadi di sini adalah penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pelayanan publik, yaitu berupa adanya pungutan liar oleh dua oknum ASN yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami di sini akan mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan dengan menggunakan metode fishbone. Lalu kami menggunakan teknik analisis SWOT sebagai upaya menemukan strategi alternatif solusi penyelesaian masalah. Jadi tujuan analisis kami ini
untuk memberikan alternatif strategi atau solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi isu permasalahan penyimpangan pelayanan publik, yaitu pungli. Nah, di sini kami akan menjelaskan diagram fishbone tentang analisa video pungutan liar oleh ASN. Pertama ada supplier. Di sini adanya penyalahgunaan wewenang, kurangnya integritas pada pelaksanaan layanan. Kemudian ke surrounding, yaitu tidak adanya kultur organisasi yang benar, kebiasaan memaklumi pungli. Ke sistem, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan, ketidakjelasan prosedur layanan dan prosedur pelayanan yang panjang. Kemudian ke skill, yaitu terbatasnya SDM dan rendahnya kemampuan dalam melaksanakan pelayanan publik. Menggunakan analisis SWOT. SWOT sendiri adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, artinya peluang, dan threats, yang artinya ancaman. Kekuatan yaitu adanya sumber hukum yang tegas tentang pungli, yaitu diatur dalam Perpres nomor 87/2016 dan tuntunan profesionalisme ASN dalam pelayanan publik. Yang kedua, kelemahan atau kurangnya dukungan sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik dan sikap mental sumber daya manusia yang masih lemah. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu berkembangnya iptek dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil, dan akuntabel. Yang terakhir, threats, ancaman, yaitu berupa optimalnya pengawasan internal maupun eksternal terhadap penegakan hukum dan masih adanya ego sektoral. Nah, jadi untuk solusi dan strategi untuk permasalahan pungli itu ada beberapa strategi tergantung penyebab masalah tersebut. Yang pertama, adanya penyalahgunaan wewenang. Nah, untuk ini solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik dengan bina komitmen pelayanan publik. Lalu ada lagi penyebab yang kedua, kurangnya integritas dalam pelaksanaan pelayanan. Dan solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik dengan bina mental dan disiplin etika publik. Penyebab yang kedua yaitu surrounding. Yang pertama, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Dan untuk solusinya dengan memperbaiki sistem organisasi pelayanan publik. Yang kedua, kebiasaan memaklumi pungli. Maka untuk solusinya dengan mengedukasi masyarakat berupa kampanye anti pungli. Penyebab yang ketiga yaitu dari sistem, yaitu lemahnya sistem kontrol dan pengawasan. Maka solusinya dengan memaksimalkan mekanisme pengawasan internal dan kontrol atasan yang lebih ketat dan sinergi untuk semua bidang. Penyebab yang selanjutnya yaitu ketidakjelasan prosedur layanan dan prosedur pelayanan yang panjang. Solusinya dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu layanan serta mengefektifkan dan mengefisienkan sistem birokrasi. Dan penyebab yang keempat yaitu skills, yaitu terbatasnya sumber daya manusia dan rendahnya kemampuan dalam melaksanakan pelayanan publik. Dan solusinya adalah dengan edukasi masyarakat berupa kampanye, pelayanan publik, dan pendampingan layanan digital. Nah, jadi kesimpulan dari analisa kami hari ini yaitu kita sebagai ASN,
Kita harus selalu ingat peran dan tugas kita sebagai ASN. Kita adalah pelayan publik. Sudah semestinya melayani dengan sepenuh hati dan bersikap anti korupsi. Nah, demikian analisa dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.